Liridhaillah li Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan pelajaran Sulam Taufik ya, di H-10. Wa min syurutis sholati utai setengah saking pira-pira syaratnya sholat. Syarat itu artinya adalah sesuatu yang mengesahkan sesuatu. Kalau itu syarat sholat, maka itu dilakukan sebelum sholat. Jadi ada hal yang mengesahkan sholat yang harus dilakukan sebelum persiapan sholat. Artinya bahwa sholat itu tidak boleh didadak, harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan, sehingga sholat kita menjadi sholat yang sempurna, artinya sah. Wa min syuruti sholati al-wudhu, siji wudhu. Wudhu itu dilakukan sebelum sholat, dia bagian dari syarat sholat. Nah, wudhu itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang sholat tanpa wudhu, ya tidak mungkin bisa menjadi sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat adalah wudhu dulu. Nah, sekarang fardunya wudhu ada berapa? Jadi kita membahas syaratnya sholat itu salah satunya adalah wudhu. Dan wudhu di sini ada fardunya, ada yang wajib dilakukan dan ada yang sunnah dilakukan. Al awal utai kang kawitan an niyatu thaharati ku niat thaharah. Li sholatin krana salat bil qalbi kelawan ati. Jadi wudhu itu fardunya yang pertama adalah niat. Letak niat itu terletak di dalam hati pada saat membasuh muka. Mahalluha fil qalbi. Pada saat apa membasuh muka? Nah, membasuh muka itu sebenarnya ada doa yang sunnah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tapi dalam hati ada niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas kang cilik. Saya niat menghilangkan saya niat wudhu menghilangkan hadas yang kecil karena Allah Ta'ala. Bagaimana dengan awal niat lafal yang dilakukan sebelum kita berwudhu pada saat kita membasuh tangan? Nawaitul wudhu alirafil hadasil ashori fardhulillahi ta'ala. Itu adalah sebagai pemula dan itu hukumnya sunat. Boleh-boleh saja kita mengawali dengan lafal niat, tapi untuk niat yang sebenarnya itu di dalam hati. Artinya kita mengiktikadkan bersuara dalam hati pada saat kita membasuh muka. Begini, niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas kang cilik fardhu krana Allah Ta'ala, atau saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu wajib. Jadi niat di dalam hati itu tidak bisa disepelekan. Pada saat kita membasuh muka tanpa niat, berarti wudhunya otomatis batal. An-niyat ya, al-mujzi'ati inda ghuslil wajhi.
niat yang cukup ada di dalam hati untuk diucapkan di dalam hati pada saat membasuh muka. Inda ghuslil wajhi nalikane maswirai. Kalau membasuh muka harus hati-hati, itu harus dalam hatinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu harus ada pada saat kita membasuh muka. Asani utai kang kaping pindho, kang kaping pindho nggih, ghuslul wajhi iku masuh rai jami'ahu sakabehane. Ya. Jadi membasuhnya itu juga fardu, niatnya di dalam hati juga fardu. Jadi ada dua hal yang bersamaan. Pertama, niat dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Kedua-duanya ini yang satu bangsa tekot, yang satu bangsa penggawe. Jadi kalau kita membasuh muka itu berarti kita melakukan dua fardu. Artinya fardunya wudu. Ya. Nah, apa yang dibasuh? Al-wajhi jami'ahu kabeh sekabehane. Nah, sekarang batasannya apa? Mimmana biti sya'ri ros'ihi ila dzaqani. Dari manabit itu artinya cukule rambut. Manabit sya'ri ros'ihi, cukule rambut di atas. Kalau botak bagaimana? Ya, standarnya cukulnya rambut biasa itu di mana? Awalnya dulu, tidak di sini. Jadi hanya begini seret, walaupun botak nggak apa-apa. Ilal dzaqani tumeka maring jenggot, janggut tumeka maring janggut. Jadi artinya batasan wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai janggut. Wa minal udhuni ilal udhuni, dan batas yang ke arah datar, ya, batas ke kanan kiri itu dari kuping ke kuping. Jadi begini, Allahumma, ini diangkat ini, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Minal udhuni ilal udhuni, dari kuping sampai kuping, dari cukulnya rambut sampai janggut. Ini batas wajah dan wajib kita basuh. Sya'ron rambute, wa basyaron lan kulite. Illa batina lihiyati rajuli, kecuali ya, batine jenggote wong lanang, wa aridhihi lan godheke wong lanang, idza kasufat nalikane ketel apa godek. Jadi ini, kalau orang itu punya jenggot seperti saya ini, dia tidak wajib untuk nyela-nyelani, maka sunat. Tapi kalau yang tidak punya jenggot, maka dia hanya begini, selesai. Tapi kalau punya jenggot, begini aja, yang penting kena jenggotnya tidak masalah. Ini adalah keringanan bagi yang berjenggot dan yang punya godek. Jadi nggak usah disela-sela, pokoknya begini, itu sudah cukup. Ya. Terus apa? Asalisu utai kang kaping telu. Sing nomor telu, pertama sudah niat, yang kedua membasuh muka dengan ukuran antara tukulnya rambut sampai janggut, dari arah kanan kiri, dari telinga sampai ke telinga, lepas begini. Nah, kecuali yang punya jenggot yang ketel atau godek yang ketel, tidak masalah, yang penting begini, gak usah diosok-osok. Nah, nomor 3 apa? Ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini itu artinya tangan, dua tangan. Ma'al mirfaqo, ini serta sikut loro, ini sampai sikut. Jadi kedua tangan sampai siku-siku ini harus dikena.
Jangan sampai kena sini tapi tidak sampai ke sini. Ya dilebihi sedikit lah. Kalau hanya sini, nanti kalau ditekuk begini tidak sampai ke sini, berarti kita tidak sah wudunya. Sampailah di sini karena Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang melebihkan anggota badan, artinya anggota wudu itu dilebihkan dalam membasuh, dia akan masuk dalam kategori hurun muhajjalin. Ya, bersinarlah seperti hewan kuda yang plongko itu, putih semua yang. Jadi harus kalau ingin kesunan ya dilebihkan sedikit. Kalau doanya ya bacanya ya Allahumma, kalau di awal ini biyaminihi wa hasibni hisabayasira, di sini bisimalihi walami waro yudhri. Ya Allah, saya ingin supaya engkau berikan catatan dengan tangan kanan, jangan engkau berikan dengan catatan tangan kiri. Jadi mulai sini seret sampai sini, sampai mirfaqo ini, siku-siku. Ini nomor 3. Ar-rabi'u kang kaping 4, mashur iku ngusap sirah ini. Au ba'dahu utawa sebagian sirah. Walau sya'rotan senajan sak rambut. Kalau Imam Syafi'i pokoknya kena rambut sedikit, satu saja sudah cukup. Nah, tapi kita boleh secara keseluruhan, jadi semuanya ini sampai sini kembali lagi itu juga boleh. Ya. Supaya enak ya seluruhnya juga enggak apa-apa. Al-khamisu kang kaping 5, fardunya wudu yang nomor 5 adalah ghuslur rijlaini, masui sikil loro ma'al ka'baini serta kemiren loro. Jadi kaki itu hanya sampai pada mata kaki, tidak sampai pada betis. Kalau ada yang sampai betis berarti itu kelebihan saja, tapi tidak apa-apa. Artinya kita membasuh itu dari kaki sampai mata kaki. Bagaimana doanya? Doanya itu Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fil aqdam. Ya Allah, engkau berikan kaki saya tidak terpeleset pada saat terpelesetnya beberapa kaki yang ada di Shirathul Mustaqim. Nah ini, jadi sampai mata kaki. Nah, bagaimana dengan telinga? Kok tidak ada? Telinga hukumnya sunnah. Andaikan pun kita lupa di telinga tidak kita basuh, maka tidak apa-apa. Nah, apa bedanya membasuh dengan mengusap? Kalau mengusap yang penting basah, kalau membasuh harus mengalir. Seperti kalau sebagian sirah tadi, mashuba dirroksi tadi, itu ngusap seret begini. Kalau awal tadi, muka tadi adalah membasuh. Ini bedanya antara ngusap dengan membasuh. Au mashul khufi utawa ngusap muzah idza kamulat nalikane sampurna syurutuha apa syarate nganggo muzah. Jadi kalau ada yang pakai muzah, maka yang dibasuh adalah muzahnya. Kalau sudah lengkap dan sempurna syarat-syarat menggunakan muzah. Muzah itu artinya adalah sepatu yang dari kulit yang biasanya digunakan oleh orang-orang pada saat dingin atau di kutub sana, sehingga kakinya harus terbungkus paling lama selama 3 hari. Kalau untuk orang yang bepergian, orang mukim hanya 1 hari. Kalau wudu hanya diusap sepatunya saja. Ini keringanan. Asadisu utai kang kaping 6. At-tartib buku tartib. Tartib itu artinya adalah mulai awal sampai akhir itu berurutan. Mulai dari niat membasuh muka yang tadi menjadi satu karena berbeda tempat, yang satu di hati, yang satu adalah di muka. Yang kedua adalah yang kedua adalah kedua tangan. Gitu. Jadi mulai dari itu niat, kemudian tangan, kemudian mashu ba'di ro'si sebagian sirah atau secara keseluruhan sirah. Walaupun yang kena adalah
Ya pokoknya syaratnya harus kena sya'ron, satu rambut sudah cukup, atau kalau langsung begini semua juga cukup. Yang nomor 5 adalah kedua kaki sampai mata kaki. Kalau yang punya muzah, dibasuh muzahnya kalau sudah sempurna menggunakan muzah. Yang paling akhir adalah tartib. Tartib itu mengurutkan urutan yang sesuai, mulai dari awal sampai akhir, tanpa ada yang mengawali atau mengakhiri, tetapi tahapannya jelas. Semoga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wudhu kita itu sempurna. Kesempurnaan kita itu kita bangun sendiri dengan cara ngaji, dengan cara mencari ilmu, supaya kita nanti akan diberi ilmu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa lebih dekat dan kita bangun keikhlasan. Semoga barokah. Allahumma inna astaudiuka ma'allamtani wa atubu tahti ajilahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.